Hingga kini masih banyak warga yang belum memiliki rumah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan warga. Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional tahun 2023, backlog atau kesenjangan antara rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan mencapai 9,9 juta unit. Data Kementerian PUPR menyebut biaya pembangunan rumah subsidi sebesar 3,7 juta rupiah per meter persegi. Jadi saudara, untuk rumah subsidi seluas 21 meter persegi, biaya pembangunannya mencapai 77 juta rupiah, sedangkan rumah subsidi 36 meter persegi, biaya pembangunannya 133 juta rupiah. Lalu bagaimana pemerintah memenuhi perumahan warga dan bagaimana menjamin rumah murah atau rumah subsidi layak untuk ditinggali? Kita bahas usai tayangan berikut. Sekarang mah jadi nggak layak dihuni sekarang mah. Yang kerusakan ya rumah pada pecah, pintu pada hancur, atap pada bocor. Harapan Wasjud untuk tinggal bersama keluarga di rumah yang aman dan nyaman buyar. Warga pemilik rumah subsidi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, kini harus menerima kenyataan tinggal di lingkungan perumahan yang terbengkalai karena banyak rumah ditinggalkan penghuninya. Karena lama tidak dihuni, banyak rumah di komplek ini kini ditumbuhi semak belukar. Beberapa bagian rumah juga banyak yang rusak. Wasjud mengaku kualitas bangunan rumah bersubsidi yang dibelinya pada tahun 2017 lalu sangat buruk. Hanya beberapa bulan setelah rumah dibeli, muncul banyak kerusakan. Ia baru menempati rumah murah yang diresmikan Presiden Jokowi pada 2017 setelah merenovasinya. Waktu saya kesini rumah saya mah pas ketiga bulan tuh mulai ada retak. Nah, udah saya kesini setahun kadang nginep, tuh keramik tuh pada ke atas. Nah, akhirnya saya mau pindah langsung juga. Ini rumahnya kayak gini. Akhirnya saya ngumpulin dana sedikit-sedikit. Akhirnya tuh tahun 2021 tuh baru saya bisa pindah ke sini. Sementara itu, Ketua RT setempat menyatakan seluruh rumah bersubsidi di Cikarang sudah terjual, namun belum ditempati. Lokasi perumahan yang jauh dari tempat kerja menjadi alasan utama warga tidak menempati rumah murah ini. Kalau untuk rumah itu udah terjual semuanya, udah laku sold out ya. Cuma belum semua bisa menempati. Itu alasannya karena pekerjaan aja, terlalu jauh, masih belum terjangkau gitu. Waktu sama jaraknya belum bisa terjangkau oleh warga yang belum nempatin di sini. Berbeda dengan perumahan subsidi di Cikarang yang sepi penghuni. Rumah subsidi di daerah Sasak Panjang, Tajur Halang, Kabupaten Bogor banyak diminati warga. Rumah bersubsidi jadi pilihan karena proses pengajuan mudah dan biaya cicilannya murah. Setelah pemrosesan berkas udah selesai, kita akan kredit, itu prosesnya nggak lama, nggak nyampe setahun, nggak nyampe 6 bulan juga nggak nyampe. Harga terjangkau dengan nominal gaji ya minimal sekian, jadi terjangkau dengan apa yang dikriteriakan subsidi. Rumah subsidi merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu warga memiliki rumah dengan harga murah. Sesuai ketentuan, warga yang dapat mengajukan KPR rumah subsidi adalah mereka yang memiliki gaji antara 4 hingga 7 juta rupiah. Saat ini backlog atau kebutuhan rumah untuk warga mencapai 9,9 juta. Selain program rumah bersubsidi atau program sejuta rumah, ada juga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Saat ini, pemerintah juga mengupayakan pembangunan rumah melalui program Tapera. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana upaya pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan untuk warga? Apakah program rumah subsidi bisa jadi solusinya? Kita bahas bersama salah satu penghuni rumah subsidi di Cikarang, Bapak Wasjud, dan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Johannes Joko. Selamat malam Pak Wasjud, Mas Joko. Selamat malam Mbak juga. Rizka.
Selamat malam Pak Wasjud, sehat selalu Mbak Friska, Pak Wasjud. Sehat selalu, amin. Saya ke Pak Wasjud dulu. Kalau Pak Wasjud sudah berapa lama tinggal di rumah subsidi Cikarang? Saya nempatin tahun 2021, berarti hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. Nah, Pak Iya, Wasjud hampir 4 kalau tahun. tadi di liputan bilang katanya bisa ditempati setelah renovasi itu ya. Gimana ceritanya, Iya, Pak? benar. Ya, pertama saya mau pindah ke sini sama anak istri, ke satu rumahnya agak retak. Keduanya saya nunggu anak saya. Anak saya kan sekolah SD di Iya. sono. Kalau pindah ke sini membutuhkan biaya perpindahan segala. Oh. Nah, akhirnya anak saya keluar SD langsung mondok Ya. di Kuningan. Oke. Nah, setelah itu baru Ya, baru saya pindah ke sini tahun 2021. Istri saya, anak saya yang kedua TK di kampung. ya, oke. Nah, istri saya ke kampung, saya ke sini sendirian Nah, sambil Pak Wasjud, ngerenov rumah gitu. oh iya, Bapak ngerenov rumah. Nah, Bapak waktu itu dapat harga rumahnya Iya. berapa, Pak? Dan kalau renov berapa habis biayanya? Ya, saya renov tuh hampir habis sekitar 50 lah. Oke, 50 juta itu untuk Habis. renovasi begitu ya. Kalau Bapak awal beli rumahnya Iya. berapa, Pak? Awal beli rumahnya saya cicilan Oh, sejut. Berapa Iya, itu, Pak? 990. Cicilannya 999.200. itu cicilannya. Kalau harga rumahnya Iya. berapa, Bapak? Harga rumahnya kurang tahu kita. Oh, Berapa-berapanya. itu selama berapa tahun? Sekitar 900-an ribu itu. 15 tahun. Oh, oke, itu untuk 15 tahun ya. Nah, Iya, kalau tetangga Bapak, tadi kan saya lihat di liputan, itu di sekitarnya Iya. sepi ya perumahannya. Itu kenapa, Pak? Kalau cerita dari RT atau tetangga, kenapa banyak juga yang nggak tinggal di sana? Ya mungkin salah satunya kendala dari kerjaan. Mungkin dia kerjaan di Jakarta, kalau pindah ke sini jadi jauh gitu. Ya, oke. Alasannya kayak gitu. Ya, baik. Saya ke Mas Joko. Mas Joko, Iya, Mbak tadi kan Friska. kita lihat di liputan, ada salah satunya di Cikarang yang tampaknya banyak warga yang tidak tinggal di sana karena ada berbagai alasan. Yang pertama soal kualitas rumahnya, juga jaraknya yang jauh. Tapi satu lagi di Tajur Halang itu salah satu contoh yang berhasil begitu ya, rumah subsidi. Gimana pemerintah melihat ini, Mas Joko? Apa yang harus dievaluasi misalnya dari yang di Cikarang? Ya, yang pertama kita ini kan situasinya kan pada 2015 itu ada backlog perumahan itu kurang lebih sekitar 11,4 juta unit begitu Mbak yang dibutuhkan gitu. Nah, dalam konteks itu pemerintahan Presiden Jokowi itu memiliki komitmen kuat untuk menyediakan perumahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, dalam situasi itu maka dilakukanlah berbagai upaya, salah satunya adalah dengan pemberian subsidi kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau dalam posisi dalam kondisi yang disampaikan Pak Masjud tadi di Cikarang, itu tentu kita harus melihatnya secara komprehensif begitu ya Mbak. Karena sejak dalam catatan kami sejak 2010 sampai Mei 2024, pemerintah itu sudah menggelontorkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan itu sebesar 136,2 triliun itu untuk 1,47 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalau selama ini di media selalu muncul tentang apa yang terjadi di Villa Kencana Indah Cikarang, Villa Kencana Indah Cikarang itu kami juga sudah komunikasi dengan beberapa jaringan kami di sana, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 8.000 unit. Dari 8.000 unit itu kurang lebih ada 30% yang hari ini bukan terbengkalai. Sebenarnya sudah ada pemiliknya, tetapi pemiliknya itu tidak mengoptimalkan aset rumah yang dimiliki, begitu Mbak. Nah, dalam konteks 4,7 juta unit itu, maka ada cerita-cerita sukses lainnya seperti yang terjadi di Majabanten, kemudian di Citayam, seperti yang tadi juga di Liputan, di Cilengsi dan di daerah-daerah lain
di mana rumah subsidi itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Oke. Nah, dalam situasi ini maka tentu ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan, karena kalau kita melihat kebijakannya secara utuh, kebijakan ini baik, implementasinya sudah berjalan, tentu pasti ada kekurangan-kekurangan di sana sini gitu. Nah, untuk kekurangan-kekurangan itu misalnya tadi yang disampaikan beberapa dari Pak Masjud juga, keluhan warga bahwa rumah subsidi ini berada pada lokasi yang jauh, susah untuk diakses begitu. Tentu ini kan perlu kerjasama, Mbak, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena untuk penyediaan alokasi transportasi, sarana transportasi umum dan segala macam itu sebenarnya menjadi butuh juga kerjasama antara pemerintah daerah dan juga komitmen developer dalam memenuhi berbagai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, sehingga masyarakat yang pindah ke rumah subsidi itu betul-betul sudah bisa merencanakan aktivitas dan kehidupan ke depannya. Ya, betul. Karena kalau bicara menempati rumah itu kan harus ditempati setiap hari, disesuaikan dengan tempat kerja, akses dan sebagainya. Nah, bicara soal fasilitas, saya mau tanya ke Pak Wasyud. Pak Wasyud, boleh juga ditanyakan misalnya apa yang ingin disampaikan ke pemerintah soal ini, mumpung ada Mas Joko juga. Apa yang diharapkan dari kondisi sekarang yang ingin diperbaiki begitu soal fasilitas terutama? Kalau saya mah ingin supaya segera rumah-rumah di sini ditempatin gitu. Ya. Biar enggak kumuh kelihatannya. Kalau ada orangnya kan, walaupun ini juga kan bersih, kelihatannya enak dipandang. Iya. Gitu. Iya. Terus keduanya pengen, ini kan di Pila tuh belum ada sekolah. Nah, pengen ada sekolah. Iya. Gitu. Iya. Iya, kalau listrik, air, keamanan itu gimana Pak Wasyud di sana kondisinya? Kalau listrik, air, keamanan alhamdulillah aman. Oke. Air bisa dipakai ya? Bagus kualitasnya. Air kan saya mah itu pakai jet pump. Oke. Nah, itu alhamdulillah air. Oke. Bisa masak dari situ. Oke, jadi fasilitas ada tapi sekitarnya kan banyak yang tidak dihuni. Mas Joko, kalau tadi saya hitung secara kasar apa yang disampaikan Pak Wasyud, 990 ribuan per bulan dikali 12 kali 15 tahun, artinya satu rumah itu 178 juta rupiah lebih. Nah, kan kalau tidak ditempati mubazir, dan kan ini sasarannya adalah agar mengurangi backlog. Sayang sekali bisa mubazir kalau tidak ditempati. Nah, gimana untuk mengejar ini? Tadi juga harapannya Pak Wasyud, ya kalau ada yang punya rumah di sana, memang sudah ada yang beli, ditempati sehingga juga lebih hidup lingkungannya. Bagaimana untuk memperbaiki tadi kekurangan dari akses dan sebagainya? Ya, tentu ini menjadi apa ya, Mbak ya, menjadi catatan bagi kami di pemerintah pusat untuk segera mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah maupun juga kepada developer untuk segera melakukan berbagai upaya agar masyarakat itu bisa mengoptimalkan rumah yang sudah dibeli. Sekali lagi, Mbak, kalau tadi disebut terbengkalai, itu rumah ini bukannya mangkrak, tidak, tetapi sudah ada pemiliknya. Betul. Tetapi karena pemiliknya merasa aksesnya itu jauh, kalau aksesnya jauh dari tempat, misalnya mereka orang bekerja di Jakarta, akses ke rumah itu cukup jauh, tetapi ketika kami tadi melakukan pengecekan, sebenarnya kalau yang dalam konteks Villa Kencana ini sampai ke stasiun Cikarang itu nggak nyampe 20 menit sebenarnya begitu. Tetapi ini yang harus menjadi catatan kami di pemerintah juga untuk bisa betul-betul nantinya memperkuat regulasi terkait lebih ketat begitu, Mbak, untuk menentukan bahwa rumah subsidi rumah subsidi ini betul-betul orang yang memang membutuhkan begitu, untuk menghindari masyarakat yang sebenarnya mereka tidak terlalu membutuhkan, tetapi karena dilihat ini murah. Kalau Pak Masjud tadi itu hampir 1 juta per bulan karena tenornya 15 tahun, tetapi yang tenor 20 tahun itu bayarnya cuma 800.000, Mbak. Nyewa kontrakan di Jakarta itu satu petak itu
bisa 1 jutaan begitu kan gitu. Artinya sebenarnya program ini, program pemerintahan Presiden Jokowi untuk rumah murah, ini memang betul-betul rumah murah. Tetapi ini yang harus dipastikan sasarannya betul-betul mereka yang membutuhkan rumah. Nah. Sasarannya mereka yang memang betul-betul ini menjadi rumah pertamanya begitu. Iya, ini betul. menjadi PR kita bersama gitu, Mbak. Ya, itu setuju dengan Mas Joko, karena kan jangan sampai ini tidak tepat sasaran begitu ya. Siapa yang tidak butuh, tidak terlalu butuh, mereka membeli karena harga yang murah. Karena tujuannya harusnya bukan investasi hanya untuk begitu ya. Investasi dan spekulasi. Iya. Kasihan masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, tetapi karena informasinya tidak sampai ke masyarakat secara masif ke Iya. bawah, akhirnya mereka yang sebenarnya berharap pengen punya rumah walaupun jauh itu akhirnya mereka nggak tahu, kalah cepet gitu loh, Mbak. Oh iya, oke. Termasuk Mas Joko, pertama soal yang tadi tidak tepat sasaran yang dikhawatirkan. Yang kedua adalah fasilitasnya. Tadi kan Pak Wasju juga cerita harus direnov dulu sebelum ditempati. Nah, soal ini kepada siapa ya komandonya sudah dilakukan proses evaluasi ini sampai sekarang ini sudah berdiri dan juga sudah bisa ditempati sebenarnya, Mas Joko? Ya, tentu kan kalau yang namanya prosesnya itu kan developer ya, Mbak, yang berkaitan kualitas dan segala macam. Lah pemerintah itu sebenarnya masuk ketika masyarakat sudah deal dengan developer, kemudian pemerintah masuk memberikan subsidi kepada bunganya begitu, Mbak. Ya. Bunganya kan fix 5% sehingga dapat kreditnya lebih murah begitu. Lah tetapi kalau tadi beberapa yang kita komunikasikan dari rekan-rekan asosiasi perumahan itu, mereka menyampaikan lah beberapa memang di luar anggota asosiasi mereka sehingga tidak bisa melakukan kontrol. Tetapi tentu pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa melakukan kontrol agar kualitas rumah yang diberikan itu tentu ada standarnya. Posisinya begini, Mbak, rumah murah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu berada pada dua situasi yang harus di satu sisi ada kebutuhan, di sisi lain pemerintah menetapkan harganya, tetapi pada aspek yang lain mendapatkan tanah dengan harga murah ini kan agak susah pada situasi saat ini. Susah gitu. banget, Mas, bahkan ya, apalagi untuk misalnya daerah-daerah satelit di sekitar ibu kota. Nah, tapi agar ini tepat sasaran, ini kan yang diharapkan. Kalau misalnya tidak tepat sasaran, akhirnya backlognya juga tidak tertutupi begitu, Mas Joko. Nah, bagaimana sebenarnya, adakah proses pengecekan baik itu sebelum membeli rumah subsidi, termasuk juga melihat track record siapa pembelinya, agar yang memang ini tepat sasaran, yang butuhlah yang akan mendapatkan rumah ini, Mas Joko? Ya inilah, Mbak, yang nanti akan kita coba komunikasikan dengan kementerian terkait dan juga developer. Ini perlu kerjasama sekali lagi, Mbak, antara developer ketika ada orang mengajukan lalu mereka juga ingin mengajukan subsidi bunga, maka ya sekali lagi syaratnya kemudian pengawasannya itu harus dilakukan dengan lebih ketat. Nah, inilah yang menjadi PR kami sehingga nantinya ke depan itu betul-betul masyarakat yang membutuhkan yang mendapatkannya, bukan masyarakat yang melihat ini sebagai peluang. Sekali lagi, Mbak, orang beli rumah itu saat ini kan kecenderungannya itu kan sebenarnya mereka melihat peluang, berharap kalau setelah dibeli saat ini 5-10 tahun lagi itu harganya bisa naik. Lah inilah yang perlu kita hindari karena pada aspek ini ada subsidi pemerintah yang masuk begitu, Mbak. Iya, dan artinya bisa juga kah harus ada antisipasi, semisal mengawasi dalam kontrak dengan developer itu ada klausul jikalau misalnya developer tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya menjual rumah ke yang bukan kriteria seperti yang diharapkan oleh pemerintah, ada sanksi dan sebagainya, itu bisa diterapkan, Mas Joko? Teknisnya mungkin bisa ya, Mbak, tetapi saya harus melakukan ngecek dulu, Mbak, regulasinya seperti apa begitu, Mbak. Tetapi apa yang Mbak Friska sampaikan itu menjadi masukan yang bagus dan luar biasa untuk kedepannya agar program subsidi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa dilanjutkan ke depannya, Mbak. Ya, kalau saya ke Pak Wasjud sebenarnya selain tadi diharapkan tetangga itu betul-betul ada di sekitar rumah ya Pak Wasjud ya. Apalagi masukannya misalnya terkait dengan fasilitas ataupun apa yang ingin Pak Wasjud harapkan dengan rumah subsidi ini sebenarnya? Ya pengen cepat ditempatin gitu, punya tetangga segala. Kalau nggak sekarang kan belum punya tetangga, ada juga satu. Baru satu, Pak? Iya, baru satu kita tetangga nih. Oh,
Oke, tapi kalau Bapak itu masih kontakan sama pengembang nggak sih Pak? Developer, pengembang yang jual rumahnya ke Bapak itu masih berkontak? Enggak pernah. Tidak pernah ya? Ya, Bapak waktu jual beli akad itu? itu nggak pernah. Oke, saat jual beli Bapak berhubungannya dengan siapa? Saya dengan marketing. Oh, dari developernya itu, dari pengembang ya Iya. Bapak ya? Iya. Tapi sampai sekarang tetangga itu memang tidak ada sama sekali, hanya satu orang tetangganya Bapak ya? Iya. Satu orang juga kalau siang doang, kalau malam pulang dia gitu. Oh, tidak itu juga ya, tidak tinggal di sana, begitu ya Pak ya? Iya. Punya rumah lagi atau misalnya ngekos di Jakarta atau punya kontrakan atau gimana? Iya. Itu masih punya rumah, di orang tuanya tinggal sama istrinya. Terus kalau siang di sini buka jualan galon gitu. Oh, artinya dia juga punya rumah lain gitu ya, Pak Wasjud ya? Iya. Oke, jadi kan ini bisa jadi studi kasus juga ya, Mas Joko, temuan di lapangan Iya, betul. seperti ini. Artinya evaluasi atau pengawasannya itu harus dipikirkan. Kalau tidak sesuai dengan harapan, apa mitigasinya begitu ya, Mas Joko? Iya. Ya itu yang harus menjadi catatan kami, Mbak, untuk segera kita perbaiki. Tetapi sekali lagi, Mbak, kasus dalam Villa Kencana ini sebenarnya hanya kasus sebagian kecil gitu, Mbak, dari sebagian besar keberhasilan program yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi untuk memberikan subsidi KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangan lupa loh ya, Mbak, Villa Kencana ini tadi yang saya sampaikan itu hanya 8.000 sampai 9.000, itu pun hanya 30% yang tidak ditempati, tetapi program yang sudah dilakukan Pak Presiden Jokowi ini dalam catatan kami itu sudah 1,47 juta unit rumah, Mbak. Jadi besar sekali sebenarnya dibandingkan dengan apa yang mungkin terpotret saja di Villa Kencana. Tetapi saya terima kasih kepada Kompas yang tadi memberikan perimbangan pemberitaan yang proporsional, memperlihatkan apa yang terjadi di Cikarang dan juga memperlihatkan apa yang terjadi di Citayam begitu. Betul. Kami kan tadi memperlihatkan juga apa yang ada di Citayam, di Tajur Halang, Bogor, bahwa itu potret berhasilnya, itu yang diapresiasi. Tapi di sisi lain kan jangan sampai ada yang mubazir gitu ya, Mas Joko ya. Karena sayang sekali. Sudah ada rumahnya, ini untuk kebijakan yang memudahkan masyarakat, tapi kalau tidak digunakan, ini akan tidak termanfaatkan, jadi mubazir, itu yang kita tidak inginkan, begitu ya, Mas Joko. Terakhir, apa yang bisa dilakukan? Dan rumah bisa cepat rusak karena tidak digunakan gitu. Jangankan rumah tidak ditinggali sebulan 2 bulan, setahun itu sudah banyak sekali kerusakannya. Akhirnya orang juga melihatnya susah untuk memperbaikinya gitu, Mbak. Nah, tetapi sekali lagi, Mbak, mungkin terakhir yang bisa kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk memberikan KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu adalah bentuk komitmen pemerintahan ini, komitmen keberpihakan, dan tentu dalam komitmen keberpihakan ini perlu dalam implementasi dan pelaksanaannya perlu pengawasan. Kalaupun masih ada celah-celah dan kekurangan, tentu masukan-masukan dan butuh masukan kritik untuk perbaikan-perbaikan ke depannya, Mbak. Dititip untuk pengawasannya dan juga tadi evaluasinya, Mas Joko. Terima kasih atas waktunya. Siap, Mbak Friska. Terima kasih, Mbak Friska. Terima kasih, Pak Masjud. Terima kasih, Pak Wasjud. Terima kasih, Mas Joko. Selamat malam. Berikutnya, Saudara, kami kembali dengan sorotan PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara telah rampung hingga 80%.